Kegiatan kokurikuler merupakan jembatan krusial yang menghubungkan teori di dalam kelas dengan realitas kehidupan di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, SD Negeri 11 Ambon memilih Desa Tuhaha sebagai laboratorium alam untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik bagi para siswanya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama pohon aren, yang telah menjadi denyut nadi ekonomi dan budaya masyarakat setempat selama turun-temurun. Melalui kegiatan yang berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026 ini, kami berharap siswa tidak hanya sekadar melihat, tetapi juga merasakan langsung interaksi antara manusia dan alam. Tema pengolahan pohon aren menjadi bahan pangan diangkat bukan tanpa alasan. Dalam konteks pendidikan modern, tema ini sangat selaras dengan upaya penguatan kearifan lokal. Pohon aren atau pohon enau merupakan simbol ketahanan pangan yang luar biasa di Maluku. Dengan mempelajari proses dari penyadapan air nira hingga menjadi gula merah atau produk pangan lainnya, siswa diajak untuk menghargai proses kerja keras dan kecerdasan ekologis yang dimiliki oleh para leluhur dalam mengelola alam tanpa merusaknya. Selain aspek kearifan lokal, kegiatan ini juga menyentuh dimensi kewirausahaan sejak dini. Siswa diajak untuk melihat peluang bagaimana bahan mentah dari alam dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Melalui diskusi dengan para perajin gula aren di Desa Tuhaha, siswa belajar tentang ketekunan, ketelitian dalam pengolahan, hingga cara pengemasan tradisional yang ramah lingkungan. Inisiatif ini bertujuan agar lulusan SD Negeri 11 Ambon memiliki mentalitas kreatif dalam melihat potensi di sekitar mereka. Kegiatan ini pun dimulai dengan penuh hikmat, di ruangan kelas SD Negeri 11 Ambon yang berlokasi di Jalan Raya Patimura. Sebelum roda bus mulai berputar, sebanyak 42 siswa didampingi orang tua, 10 guru pendamping, dan kepala sekolah, berkumpul dalam lingkaran doa. Di dalam ruang kelas, mereka menundukkan kepala, memohon tuntunan serta penyertaan Tuhan, agar perjalanan lintas pulau ini diberkati dari awal hingga akhir. Usai doa bersama, keceriaan mulai terpancar saat rombongan menaiki 3 buah bus yang telah disiapkan. Perjalanan darat sejauh kurang lebih 32 km menuju pelabuhan penyeberangan feri Waai pun dimulai, membelah kepadatan kota hingga berganti pemandangan pesisir selama 1,5 jam perjalanan. Setibanya di dermaga Waai, rombongan beralih ke jalur laut menggunakan kapal feri untuk menyeberang menuju pelabuhan Kulur di Pulau Saparua. Selama kurang lebih 3 jam mengarungi perairan Maluku yang biru, para siswa disuguhi pemandangan bahari yang memukau, sebelum akhirnya kapal bersandar dengan mulus di dermaga Kulur. Dari sini, petualangan berlanjut dengan perjalanan darat menggunakan 8 unit mobil angkutan umum. Selama kurang lebih 1,5 jam, rombongan menyusuri jalanan Pulau Saparua, hingga akhirnya tiba di jantung Desa Tuhaha, tepatnya di halaman SD Negeri 50 Maluku Tengah Tuhaha. Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi kedatangan. Rombongan disambut dengan dentuman tifa dan gerak gagah tarian cakalele, yang dibawakan dengan penuh semangat oleh siswa-siswi SD Negeri 50 Maluku Tengah Tuhaha. Sambutan penuh kedamaian dan sukacita juga datang langsung dari kepala sekolah setempat. Tepat saat matahari mulai condong ke barat, seluruh rombongan kembali bersiap untuk memulai agenda utama. Dengan menggunakan mobil, mereka menempuh perjalanan singkat selama 15 menit menuju area hutan desa. Di sanalah, di antara rimbunnya vegetasi hijau, rombongan akhirnya menapakkan kaki di lokasi berdirinya pohon-pohon aren yang megah. Di titik inilah, pembelajaran otentik tentang emas hijau Maluku ini resmi dimulai, di mana para siswa akan menyaksikan langsung bagaimana alam memberikan penghidupan bagi masyarakat Tuhaha. Di bawah naungan rimbunnya dedaunan, para siswa berdiri dengan antusias mengelilingi salah satu pohon aren yang sudah siap sadap. Di sana, seorang tete, kakek, petani aren lokal dengan tangkas menunjukkan cara tradisional memperlakukan pohon tersebut. Siswa-siswi menyaksikan dengan saksama saat petani menjelaskan bahwa sebelum disadap,
mayang pohon aren harus dipukul-pukul secara perlahan dan diayun-ayunkan, sebuah ritual fisik agar air nira keluar dengan lancar. Pelajaran pertama yang mereka petik adalah tentang ketabahan dan ketelitian. Tete, kakek, tersebut menjelaskan bahwa air nira atau saguer tidak langsung diambil begitu saja, melainkan harus menunggu tetesan demi tetesan yang tertampung di dalam cerigen. Beberapa siswa tampak takjub saat diizinkan menyentuh permukaan batang pohon dan melihat dari dekat wadah penampung yang masih sangat tradisional disertai dengan air nira yang sudah diturunkan oleh Tete, kakek, tersebut. Setelah puas bereksplorasi dan berdialog, rombongan bersiap kembali ke desa seiring matahari yang mulai meredup, membawa pulang pengetahuan baru tentang bagaimana emas hijau ini menjadi penopang hidup banyak orang. Kegiatan di hari kedua dimulai dengan semangat kebersamaan yang luar biasa melalui agenda jalan pagi bersama. Seluruh keluarga besar SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 50 Maluku Tengah, yang terdiri dari siswa, kepala sekolah, dewan guru, hingga orang tua murid, berkumpul di titik temu utama yaitu halaman SD Negeri 50 Maluku Tengah. Rute perjalanan menyusuri jalanan asri dari titik kumpul hingga mencapai desa Mahu dan kembali lagi, menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekolah di bawah naungan semangat pelagandong. Sambil melintasi pemandangan alam yang hijau, kegiatan jalan pagi ini tidak hanya sekadar olahraga fisik, tetapi juga menjadi ruang diskusi santai bagi para guru dan orang tua mengenai perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Kehadiran orang tua dari kedua sekolah menunjukkan dukungan komunal yang kuat terhadap kegiatan kokurikuler ini. Perjalanan pulang pergi dari Desa Tuhaha ke Desa Mahu ini memberikan energi positif bagi seluruh peserta sebelum memulai rangkaian kegiatan inti pengolahan aren yang cukup padat di hari tersebut. Setibanya kembali di area halaman SD Negeri 50 Maluku Tengah, keceriaan berlanjut dengan kegiatan senam bersama. Di bawah arahan instruktur, seluruh siswa, guru, dan orang tua bergerak mengikuti irama musik, menciptakan suasana yang cair dan penuh tawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan aspek kesehatan jasmani dalam kurikulum sekolah, sekaligus menjadi wadah bagi siswa dari Ambon dan Tuhaha untuk berinteraksi lebih akrab dalam lingkungan yang inklusif dan menyenangkan. Usai bersenam, kehangatan persaudaraan semakin terasa saat seluruh peserta dijamu dengan teh pagi yang telah disiapkan secara istimewa oleh pihak SD Negeri 50 Maluku Tengah. Keramah tamahan sekolah tuan rumah dalam menyediakan segala kebutuhan konsumsi teh pagi ini menjadi wujud nyata dari kearifan lokal Maluku yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap tamu. Momen minum teh bersama ini menjadi waktu jeda yang berkualitas untuk memulihkan tenaga sekaligus memperkuat ikatan emosional antara kedua sekolah sebelum mereka beristirahat sejenak untuk persiapan agenda siang. Tepat pukul 12 WIB, sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan, seluruh peserta kembali berkumpul di SD Negeri 50 Maluku Tengah dengan penuh antusias. Dengan koordinasi yang rapi, rombongan yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua bergerak menuju lokasi pengolahan gula merah. Perjalanan ini melibatkan mobilisasi massa yang cukup besar, di mana para peserta diangkut menggunakan 8 buah kendaraan menuju tempat produksi tradisional guna melihat langsung dapur pengolahan emas cair dari pohon aren tersebut. Sesampainya di lokasi, aroma manis nira yang menguap langsung menyambut para peserta. Di sana, mereka menyaksikan pemandangan autentik berupa tungku tradisional yang terbuat dari tanah liat yang kokoh. Di atas tungku tersebut, diletakkan sebuah wajan besar yang menampung air nira dalam jumlah banyak. Penggunaan tungku tanah liat ini menjadi materi pembelajaran penting bagi siswa mengenai teknologi tradisional yang mampu menghasilkan panas stabil untuk proses pengentalan nira secara sempurna. Siswa dan orang tua mengamati dengan saksama bahan-bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam wajan. Salah satunya adalah kulit manggis atau manggustang. Melalui penjelasan perajin, siswa belajar bahwa kulit manggis bukan sekadar bahan tambahan, melainkan berfungsi sebagai pengawet alami serta pemberi warna coklat kemerahan yang cantik pada gula merah.
Pengetahuan ini membuka wawasan siswa tentang rahasia kimia alami yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Tuhaha. Salah satu momen menarik dalam observasi ini adalah saat pembuat gula merah secara berkala meremas santan kelapa ke dalam wajan yang sedang mendidih. Siswa belajar bahwa fungsi santan di sini adalah untuk mengendalikan buih atau busa yang timbul saat nira mendidih agar tidak tumpah keluar dari wajan. Teknik manual ini menunjukkan betapa detailnya proses yang harus dilalui, di mana setiap gerakan perajin memiliki tujuan teknis yang sangat spesifik dalam menjaga kualitas produksi. Proses selanjutnya adalah fase kesabaran, di mana semua peserta menunggu nira tersebut mendidih hingga perlahan-lahan berubah tekstur menjadi kental. Selama menunggu, terjadi dialog antara siswa dan perajin mengenai durasi pemasakan yang bisa memakan waktu berjam-jam. Hal ini menjadi simulasi nyata bagi siswa untuk memahami konsep penguapan dalam mata pelajaran sains, sekaligus mengagumi ketekunan para perajin yang harus menjaga nyala api tungku agar tetap stabil. Setelah cairan nira mencapai tingkat kekentalan yang tepat, proses memasuki tahap yang paling dinantikan, yaitu pencetakan. Siswa mengamati bagaimana cairan kental berwarna coklat pekat tersebut dipindahkan dengan hati-hati ke dalam wadah cetakan. Uniknya, wadah yang digunakan adalah tempurung kelapa yang telah dibersihkan secara khusus. Penggunaan tempurung kelapa sebagai cetakan permanen ini memberikan bentuk setengah bola yang khas pada gula merah tradisional Maluku. Penggunaan tempurung kelapa ini kembali menekankan aspek kearifan lokal dan kewirausahaan yang ramah lingkungan. Siswa diajak berpikir kreatif bahwa limbah kelapa dapat dimanfaatkan kembali sebagai alat produksi yang fungsional dan memiliki nilai estetika tersendiri. Cetakan tempurung ini juga memudahkan proses pendinginan gula secara alami, hingga teksturnya menjadi keras dan siap untuk dipasarkan sebagai komoditas unggulan desa. Sepanjang proses pencetakan, para guru membimbing siswa untuk mencatat setiap detail tahapan sebagai bahan laporan proyek mereka. Interaksi aktif terjadi ketika siswa mencoba memegang tempurung kelapa yang sudah berisi gula, dengan pengawasan untuk merasakan berat dan teksturnya. Pengalaman sensorik ini sangat mahal harganya dalam dunia pendidikan, karena siswa tidak hanya membaca teori, tetapi melihat, mencium, dan merasakan langsung proses produksi dari alam. Setelah seluruh proses pengolahan selesai dan gula merah telah tertata rapi di dalam cetakan, kegiatan di lokasi produksi pun berakhir. Seluruh peserta, dengan rasa syukur dan ilmu baru yang didapat, bergerak kembali menuju titik kumpul di SD Negeri 50 Maluku Tengah. Perjalanan pulang menggunakan kendaraan dilakukan dengan tertib, membawa pulang kenangan manis dan pemahaman mendalam tentang nilai dari sebatang pohon aren bagi kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan hari kedua ditutup dengan kepulangan seluruh peserta ke rumah masing-masing setelah sampai di titik kumpul. Wajah-wajah lelah namun puas terpancar dari para siswa dan orang tua, menandakan bahwa pembelajaran lapangan ini telah berhasil menyentuh sisi kognitif dan afektif mereka. Kolaborasi antara SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 50 Maluku Tengah di hari kedua ini telah sukses menciptakan ekosistem belajar yang hangat, kolaboratif, dan syarat dengan nilai-nilai luhur budaya Maluku. Rangkaian kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan selama di Desa Tuhaha, mulai dari eksplorasi hutan aren hingga kolaborasi edukatif di SD Negeri 50 Maluku Tengah, merupakan sebuah perjalanan pembelajaran yang utuh. Melalui sinkronisasi antara aktivitas fisik, observasi lapangan, dan interaksi sosial, siswa tidak hanya diajak untuk memahami ekosistem pohon aren secara teoritis, tetapi juga menyelami filosofi kerja keras dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Integrasi antara dua satuan pendidikan dalam kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif dan kolaboratif mampu menciptakan ruang belajar yang lebih luas, melampaui batas geografis dan administratif sekolah. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini adalah untuk membantu siswa memahami hubungan timbal balik antara pelestarian alam, hutan aren, dengan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
Selain itu juga pada siswa diperkenalkan dengan teknik tradisional pengolahan nira yang ramah lingkungan sebagai identitas budaya Maluku yang harus dibanggakan dan dilestarikan, serta membangun semangat gotong royong dan persaudaraan antara siswa SD Negeri 11 Ambon dan SD Negeri 50 Maluku Tengah. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini sangatlah luas, baik bagi siswa, guru, maupun institusi sekolah. Bagi siswa, kegiatan ini memberikan pengalaman belajar bermakna, meaningful learning, yang mempertajam nalar kritis melalui observasi langsung terhadap perubahan wujud benda dan proses produksi. Bagi guru, agenda berbagi praktik baik menjadi sarana peningkatan kompetensi profesional dan pedagogis dalam merancang pembelajaran luar kelas. Sedangkan bagi sekolah, kegiatan ini memperkuat kemitraan strategis dengan masyarakat dan instansi pendidikan lain, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas luaran pendidikan yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga kokoh secara karakter dan kepribadian. Sebagai penutup, kami meyakini bahwa pendidikan sejati adalah yang mampu memanusiakan manusia dan membumikan ilmu pengetahuan. Kegiatan di Desa Tuhaha ini merupakan langkah nyata sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan tantangan zaman. Kami berharap seluruh transformasi pengetahuan dan nilai-nilai karakter yang telah dialami siswa selama mengikuti kegiatan ini dapat menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan. Kegiatan ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan administrasi, melainkan sebagai kegiatan refleksi untuk pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, inovatif, dan senantiasa berbasis pada keunggulan potensi daerah di masa yang akan datang. Ya udah bakalan dah sora toko